Sobat Noba, MTTH Ranah Kaisar episode 782 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan memulihkan jiwa dan memperoleh 3 anugerah besar yang membawanya semakin dekat ke tingkatan lebih tinggi. Sekaligus mengungkap bahwa banyak peristiwa di sekitarnya merupakan bagian dari rencana besar para penguasa kuat. Ia kemudian memasuki alam Dewa Sembilan Langit, tempat megah namun sejatinya seperti sangkar emas di bawah kendali Huachan. Meski tampak bebas, ia sebenarnya berada dalam pengawasan dan tak diizinkan pergi. Namun, Xiaoyan memilih memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat diri, mencari jejak klan Yuan Shen dan meningkatkan kemampuan alkimianya. Sementara itu, tubuh aslinya menapaki gunung Dewa Hunyuan dalam ujian berat yang menggugah perenungan bahwa makna perjalanan bukan semata mencapai puncak, melainkan setiap langkah, kesadaran, dan pemahaman yang ditempa di sepanjang jalan. Jalan kultivasi sejatinya demikian pula adanya. Jika seseorang hanya terpaku pada garis akhir, ia akan melewatkan ribuan anugerah yang tersebar di sepanjang perjalanan. Ia akan mengabaikan bagaimana kekuatan sejati bertumbuh perlahan, berubah, dan mengalami transformasi dalam setiap tetes kecil pemahaman. Mencapai puncak memang merupakan tujuan, namun setiap langkah menuju puncak, setiap perenungan yang mempertanyakan suara hati terdalam, bukankah itu sendiri merupakan wujud lain dari puncak? Proses itu sendiri adalah fondasi puncak, sekaligus penafsiran paling sejati tentang puncak tersebut. Gagasan itu bagaikan petir yang membelah langit dan bumi. Dalam sekejap, ia menghantam dan menemukan belenggu tak kasat mata yang terpendam jauh di relung jiwa Xiaoyan. Pada saat pemahaman itu tersampaikan dan kesadarannya terangkat ke tingkat yang lebih tinggi, jantungnya bergetar hebat. Namun, getaran itu bukanlah denyut daging dan darah, melainkan gemuruh yang lahir dari kedalaman jiwa, menggelegar laksana logam raksasa yang saling beradu. Sebuah kekuatan asing yang tak terlukiskan membawa aura purba seolah berasal dari awal mula kekacauan, melampaui ruang dan waktu, turun dari hukum tertinggi yang tersembunyi di balik takdir, dan menembus tepat ke jantungnya. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Xiaoyan. Di dalamnya berkilauan titik-titik cahaya keemasan pucat. Pedang yang terjatuh di atas gunung Dewa Hunyuan yang abadi justru memancarkan dengungan aneh, seolah beresonansi dengan gunung suci tersebut. Anehnya, yang menyusul bukanlah rasa sakit, melainkan kejernihan dan ketenangan yang tak terlukiskan. Jantungnya dibungkus oleh suatu aturan yang hangat namun tak tertandingi kuatnya. Dari sana, kekuatan luas dan dalam tenang memeluk segala sesuatu, menopang keabadian. Alam inti bumi, Xiaoyan teringat pada kondisi batin Raja Iblis Mosu yang pernah dihadiahkan kepadanya. Meski ia sempat memperoleh pencerahan darinya, kekuatan sebesar ini tidak pernah muncul sebelumnya. Kekuatan inti bumi ini merupakan hasil pemahaman dirinya sendiri. Namun, kemampuannya meraih kesadaran secepat ini jelas tak terlepas dari pengaruh kondisi batin Raja Iblis tersebut. Sebelum sempat ia merenungi sepenuhnya kebesaran perubahan ini dan perdamaian batin yang belum pernah ia rasakan, jiwanya tiba-tiba menangkap kejanggalan. Ia belum benar-benar menembus tingkatan berikutnya, hanya memperoleh pemahaman masih ada jarak menuju tingkat kelima. Kesadarannya bergerak, tubuhnya terus membesar, sementara gunung Dewa Hunyuan justru mengecil. Pemandangannya yang sungguh ajaib. Gunung yang sebelumnya tak terlihat puncaknya, kini menyusut hingga sebesar telapak tangan, melayang di atas genggamannya. Dengan satu gerakan tangan, Xiaoyan membalikkan telapak tangan dan menyimpannya ke dalam dunianya sendiri. Saudara He, mohon bantu buka jalur kembali ke dunia langit barat, ucapnya.
Penjara energi pedang telah lenyap. Tanpa ragu, Xiaoyan berniat menjemput kembali klon Jin Chan miliknya. He Xianren tidak menunda. Dengan satu kibasan sayap, ia membuka lorong ruang yang menembus kehampaan. Xiaoyan melesat masuk. Sesaat kemudian, ia telah muncul di dunia langit barat. Beruntung wilayah itu sudah jauh dari wilayah suci Dewa Buddha. Jika tidak, kehadirannya pasti langsung terdeteksi. Aura klon Jin Chan sepenuhnya tersembunyi, duduk bersila di atas meteorit yang retak. Sosok Xiaoyan muncul dan bertumpang tindih dengannya. Setelah menyelesaikan semuanya, ia kembali menghilang, meninggalkan dunia langit barat. Kini, tanpa klon Yuan Shen, ia tak berani tinggal lama. Meski Raja Iblis Moshu memberinya anugerah, ia tak sepenuhnya percaya pada keberuntungan yang jatuh dari langit. Hal seperti itu seringkali menyimpan maksud tersembunyi. Pergi secepat mungkin adalah pilihan terbaik. Ia kembali ke dunia sekunder tempat He Xianren membawanya. Tempat itu relatif lebih tersembunyi, namun resiko tetap ada. Ia memutuskan untuk segera pergi. Sekalipun belum kembali ke Shenxi, ia tak boleh terus tinggal di sini. Dalam perjalanan ini, aku memperoleh laut jiwa 7 warna. Terima kasih atas bantuan saudara He. Jika kelak engkau memerlukan pertolongan, aku pasti akan membantu sekuat tenaga. Xiaoyan memahami bahwa tanpa bantuan He Xianren, ia takkan mungkin dapat mundur dengan selamat. Sorot matanya penuh rasa terima kasih. Namun, Xiaoyan yang sekarang bukanlah lagi dirinya yang dahulu. Setelah melalui begitu banyak peristiwa, ia sadar bahwa He Xianren pun bukan sosok sesederhana yang tampak di permukaan. Laut jiwa 7 warna tidak sepenuhnya seperti yang dikatakan. Ia bahkan belum yakin apakah benda itu dapat membantu memulihkan Gouyan. Perjalanan ini hampir saja menimbulkan kerugian besar. Keraguan tetap tersimpan di hatinya. Meski demikian, jika He Xianren memang berniat mencelakainya, kesempatan untuk melakukannya sudah sangat banyak. Mungkin semua ini hanyalah kebetulan. Akulah yang gegabah kali ini. Saudara Xiaoyan, jangan sebut soal hutang budi. Aku hanya berharap engkau tidak menyalahkanku. Ucapan itu menghapus sisa keraguan di hati Xiaoyan. He Xianren tidak mengelak dari bahaya yang telah terjadi. Ia pun memahami bahwa segala sesuatunya di luar dugaan. Bukan kehendak saudara He, hanya saja kekuatanku belum cukup untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun, tak mengapa. Kita tidak menderita kerugian, bahkan memperoleh laut jiwa 7 warna, ucap Xiaoyan. Oh, engkau benar-benar mendapatkannya? He Xianren bertanya dengan terkejut. Ya, namun tidak seperti dalam rumor. Ini kemungkinan besar merupakan siasat wilayah suci Dewa dan Buddha. Laut jiwa 7 warna terbentuk dari tak terhitung dendam dan kebencian. Mereka sengaja menyebarkan kabar untuk memanfaatkan kekuatan luar guna menyingkirkannya. Baru setelah bersentuhan langsung dengan Xiaoyan, memahami rencana tersebut. Bahkan He Xianren pun sempat tertipu, mengira tempat itu adalah tanah suci yang ajaib. Masih harus kuteliti lebih jauh. Tempat ini pun kurasa tidak aman. Kita tidak boleh berlama-lama, ucap Xiaoyan. Ia hendak segera pergi. Baik, jaga dirimu, saudara Xiaoyan. Xiaoyan menggenggam tangan sebagai salam, lalu merobek kehampaan dengan kekuatan jiwanya dan melangkah masuk. Ia berniat menggunakan spiritual pagoda emas untuk berpindah, tanpa membiarkan He Xianren mengetahuinya. Saudara He, jaga diri, aku pamit. Sosoknya lenyap, menembus ratakan kehampaan dan muncul di sudut lain dunia sekunder yang kosong tanpa kehidupan. Kekuatan jiwanya menyapu sekeliling, memastikan tak ada aura lain. Ia tidak langsung pergi. Ia memanggil Ye Tian yang sebelumnya telah memasuki kehampaan langit barat dan menghilang. Tak lama kemudian, Ye Tian berubah menjadi awan ungu kehitaman
dan menembus ruang menuju dunia sekunder itu. Raja Iblis ini telah tiba. Karena sumber asalnya ditekan dalam panji penekan jiwa, Yetian selalu dapat merasakan keberadaan Xiaoyan dimanapun berada. Dengan satu gerakan, Xiaoyan memasukkan Gouyan ke dalam panji tersebut. Lalu, segera menggunakan teknik dunia dalam menara roh ungu untuk berpindah ke dunia Shanhai. Ia menemukan sebuah dinding gunung duduk bersila dan sepenuhnya menyembunyikan auranya. Untuk sementara, dunia Shanhai masih dapat menjamin keselamatannya. Tanpa menunda, ia memejamkan mata dan memasuki peruntuhan roh di dalam menara roh ungu. Di dalamnya, sosoknya muncul kembali. Di hadapannya berbentuk lautan 7 warna yang memancar seperti mimpi. Warna-warna yang berputar tanpa henti. Laut jiwa 7 warna, apakah itu namamu? Tanya Xiaoyan melayang di udara dan mencoba berkomunikasi. Aku tidak memiliki nama, jawab suatu kehendak batin yang terpancar dari lautan itu. Xiaoyan memahami nama tersebut hanyalah sebutan yang diberikan oleh para Buddha dari wilayah suci dewa dan Buddha. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.